Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Aryosha Prashanti Ferry-Herinanto dari Prodi Komunikasi kelas KM 401. Dan saya membuat video ini untuk penilaian bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan melaporkan artikel opini yang sudah saya ketik bertemakan korelasi pemilihan jurusan kuliah dan pekerjaan. Kalau begitu, akan saya lanjutkan dengan laporannya. Sejak masa SMA, pertanyaan nanti kuliah mau pilih jurusan apa terngiang-ngiang di benak pikiran murid. Bahkan, pertanyaan ini sudah ditanyakan sejak masa SMP bagi sekolah yang ingin mempersiapkan murid-muridnya untuk masa depan. Pertanyaan ini dianggap penting untuk ditanyakan dikarenakan pasar tenaga kerja yang menuntut keahlian tertentu. Jarang ditemukan seseorang yang memiliki jurusan DKV bekerja di bidang akuntansi. Namun, ada juga fresh graduate yang sudah memiliki rencana sejak masa SMA dalam pemilihan jurusan dan jalan karir, tetapi malah berujung pengangguran dan bahkan drop out karena ketidakcocokan jurusan. Menurut penelitian analisis taksonomik yang dilakukan Aga Febriana Saputra, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Brawijaya, faktor keberhasilan pelamaran pekerjaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah proses perekrutan itu sendiri. Setiap perusahaan memiliki proses tersendiri yang berbeda dengan perusahaan lain. Mereka memiliki kriteria-kriteria yang ingin dicari dari seseorang karyawan yang hanya dapat dilihat dalam proses perekrutan tertentu. Beberapa proses tersebut mencakupi tes tulis, wawancara tatap muka, rekomendasi KKN, dan administratif. Selanjutnya adalah kemampuan calon karyawan. Dilihat dari teori, praktek pekerjaan, alias memakai alat, hasil penyelesaian proyek, inovasi, fisik untuk pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat dan sehat, dan etos kerja, yakni disiplin, kepemimpinan, bisa bekerja sama dalam kelompok. Dalam studi yang sama, peneliti menyimpulkan juga dalam bagian kesimpulan bahwa permasalahan kekurangan ilmu pengetahuan tidak dialami oleh para informan yang bekerja sebagai pegawai. Beberapa informan pegawai yang bekerja secara fisik, contohnya mengoperasi mesin, dalam penelitian Aga Febriana Saputra ini, bahkan tidak lulus sarjana namun tetap mendapatkan pekerjaan. Ada juga informan yang mengalami pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan perkuliahan, namun tetap dapat memanfaatkan ilmu kuliahnya dalam pekerjaan. Agar dapat mengembangkan opini sendiri, saya mencari sebuah sumber primer yang bersedia untuk diwawancara. Narasumber yang bersedia untuk diwawancara ini adalah seseorang wanita berumur 25 tahun bernama Maria Baptista Lintang. Ia adalah alumni Universitas Multimedia Nusantara domisili BSD City yang sudah beberapa tahun memasuki dunia pekerjaan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang saya siapkan untuk narasumber beserta jawaban yang diberikan. Yang pertama, apakah jurusan kuliah yang Anda pilih? Jawabannya, saya memilih jurusan ilmu komunikasi dengan peminatan di Strategic Communication, lebih tepatnya untuk Corporate Communication. Pertanyaan kedua, apakah pekerjaan Anda? Jawabannya, pekerjaan saya adalah freelance writer untuk artikel dan konten sosial media.
Pertanyaan selanjutnya, kapan Anda mulai bekerja? Jawabannya, mulai dari 2019 magang sebagai Creative Markom untuk syarat kelulusan kampus. Lalu mulai 2021 sampai sekarang bekerja sebagai freelance writer untuk media dan brand. Apakah ilmu yang dipelajari ketika masa kuliah berguna untuk pekerjaan Anda? Berguna tapi tidak semuanya. Saat mulai bekerja itu saya cenderung learning by doing dan explore karena ada cukup banyak yang tidak saya dapatkan saat kuliah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah yang harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan jurusan? Passion, karena kalau kita sudah memiliki passion dalam satu hal, itu bakalan enak ngejalaninnya, jadi penting banget buat ambil jurusan sesuai passion yang dimiliki. Lalu pertanyaan terakhir, apa saja yang ditanyakan dalam pelamaran pekerjaan yang menurut Anda menonjol? Jawabannya, pengalaman dan skill itu benar-benar menjadi indikator buat menentukan dapat atau tidak dapatnya pekerjaan tersebut. Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan jurusan pada intinya tergantung dengan minat setiap individu tersendiri. Mungkin saja pekerjaan tidak cocok dengan jurusan kuliah, namun setidaknya kita sudah memiliki bidang yang kita minati. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada sepatah buah kata yang kurang berkenan di hati penonton sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.